Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Menjawab pertanyaan dari para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau berdoa sambil bersujud? Misalnya setelah sholat baik fardu atau sunnah terus berzikir, nah habis itu sujud sekali lagi sambil berdoa. Alasannya karena khawatir takut terlafadzkan doa menggunakan bahasa Indonesia saat sholat, jadi bikin sholatnya tidak sah. Makanya sujud sekali lagi sengaja untuk berdoa. Apakah ada riwayatnya atau bagaimana? Atau sebenarnya sama saja kalau baca doa setelah sholat, jadi mau dengan sambil sujud atau duduk mengadahkan telapak tangan itu sama saja. Atau boleh sambil sujud tapi tetap tidak diperbolehkan melafalkan dalam bahasa Indonesia. Jazakumullah khair, Ustaz. Baik, terima kasih. Nabi SAW, beliau menegaskan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba terhadap Tuhannya adalah ketika sujud. Fa'akthiru bid-du'a. Maka perbanyaklah oleh kalian doa. Fa innahu qaminun ayyustajabalahu. Karena akan lebih dekat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya sahih dalam masalah ini, sehingga doa yang paling utama adalah ketika kita saat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang difahami, yang dimaksud dengan memperbanyak doa dalam sujud adalah ketika sholat. Ini bukan dalam arti kita membuat sujud baru lagi di luar sholat. Karenanya ketika kita ingin banyak berdoa dan dijaminkan oleh Nabi SAW dekat untuk dikabulkan adalah pada saat sholat, terutama saat-saat sholat kita sendiri. Sebab kalau kita sedang berjamaah, kita punya tanggung jawab. Jangan terlalu lama-lama. Sebab nanti kita tidak bijak. Di belakang ada orang yang sakit, ada orang yang tua, atau orang yang punya hajat. Tapi kalau kita sholat sendiri, lagi sholat malam terutama, atau sholat-sholat sunnah yang lainnya, kita memiliki hajat tertentu, sampaikan ketika sholat. Sebab yang paling dekat posisi kita ada kepada Allah ketika sholat. Karena di dalamnya ada sujudnya. Jadi bukan kita membuat sujud baru setelah sholat. Nah, bisa nanti ini masuk bid'ah. Karena Nabi nggak pernah lakukan itu. Pak Ustadz, nanti kalau kita dalam sholat, kita nggak bisa melafalkan dalam bahasa kita. Bisa, tapi hanya di hati. Kalau di dalam sholat, maka ucapkan hajat kita dalam bahasa kita, tapi hanya di hati. Sampaikan di dalam ungkapan hati, tidak dilafalkan. Jadi tidak kita lafalkan. Itu yang paling utama. Jadi salah kalau ada yang melakukan habis zikir, habis sholat, lalu kemudian dia sujud lagi. Sebab itu nggak pernah dilakukan oleh Nabi. Andai kata dilakukan, pastilah Nabi dan para sahabat akan melakukannya itu. Jadi sehingga rangkaian doa yang dekat untuk dikabulkan di dalam sujud, maknanya adalah sujud dalam sholat. Jadi sujud dalam sholat. Maka kita ungkapkan menurut bahasa kita. Syukur kalau kita bisa bahasa Arab. Oleh karenanya, atau kita ucapkan, hafalkan yang sekiranya doa-doa hajat itu kan ada kita doa yang langsung diajarkan oleh Nabi, doa istikharah. Itu langsung diajarkan Nabi, lalu kemudian ungkapkan dalam bahasanya, ya Allah kalau memang ini kebaikan untukku, jadi ini astakhiruka wa astaqdiru laka, ya Allah kami mohon dengan kekuasaanmu, kami mohon agar engkau pilihkan kepadaku. Lalu sebut hajat kita dalam hati, hajat kita itu baru kita ucapkan lagi dalam bahasa Arab yang langsung diajarkan oleh Nabi. Jadi ini akan jauh lebih dekat
pengamalannya dari penjelasan-penjelasan para ulama dibandingkan kalau kita kemudian membuat sujud baru ya. Oleh karenanya insya Allah kita yakin bahwa doa kita apakah dilakukan terutama dalam sujud sholat, tentu yang paling utama, atau doa kita pada umumnya yang kita panjatkan selepas sholat atau pada waktu sholat malam dan seterusnya adalah sebaik-baik doa ya. Sebaik-baik doa yang perlu kita panjatkan. Kalau kita ingin bahasa Indonesia berarti di luar sholat. Insya Allah sama. Maka pada waktu sholat malam di sepertiga malam terakhir. Nah, itu kita banyak berdoa di situ. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sepertiga malam terakhir Allah menjanjikan hal min sa'ilin fa'u'tiyahu. Ada enggak yang minta akan aku beri? Hal min da'in, ada enggak yang berdoa fa'astajibu lahu? Aku akan ijabahkan. Allah dah jamin. Maka waktu di antara yang mustajab adalah waktu sepertiga malam terakhir. Nah, di situ kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kita tidak dalam keadaan sujudnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan dari manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.